Belum, baru mau mulai. Ya, kita baru mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Kita teruskan sekarang halaman Itu 42 ya. 142. Udah ya Ustaz. Ini ya kalau nggak salah nih sekarang. 146 ya. Ini 146. Kemarin sampai 146. Ya. Ya, sekarang berarti 147 ya, rangkuman. Baik. Ya, ini halaman 147. Silahkan dibuka. Ini Al-Wahda As-Sadisa bab 6, masih bab 6 kita. Ini sebentar lagi selesai bab 6. As-Shalah, pelajaran shalah, judulnya As-Shalah, Ad-Dars Khamsun, pelajaran Al-Khamsun ke-50. 50 ya Ustaz. Iya. Mulakhasut Taraqib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban wa marhaban. Mulakhasut Taraqib, ini rangkumannya, pembahasan di bab 6 ini ya. Ini rangkumannya. Kita lihat. Wahid. Aina tusalli al-fajr. Aina tusalli al-fajr. Aina, ma makna aina? Di mana? Di mana? Tusalli. Kamu sholat. Kamu sholat. Kamunya siapa? Laki-laki perempuan? Perempuan. Pak. Anti. Laki-laki Ustaz. Anta. Laki-laki. Anda ya? Tahu Anda? Oh iya Anta. Anta ya, iya. Kalau anti? Tusallina. Tusallina, na'am. Kalau anti tusallina. Kalau anti tusallina. Berarti nanti tinggal ditanya ke siapa nih nanyanya, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti aina tusalli, kalau perempuan aina tusallina. Al-fajr, al-zuhra, al-asra, al-maghriba, al-isya'a, al-jumu'ata. Ini tulisannya semuanya berarti objek ya, maf'ulun bih. Semuanya ini maf'ulun bihi, maf'ulun bihi. Jadi tusalli di sini fi'il fa'il, kemudian nama-nama salatnya ini maf'ulun bihi, objek. Aina tusallil fajr atau aina tusallina adh-dhuhra, misalkan kalau untuk anti. Aina tusallil asra, aina tusallina al-maghriba, aina tusallil isya'a, aina tusallina al-jumu'ata. Artinya di mana anti salat fajar atau anta salat zuhur, gitu ya. Ini semuanya. Paham ini? Paham ya? Gampang ya ini? Insyaallah paham. Baik. Kita langsung nomor 2. Ada pertanyaan dulu nomor 1? Halaman berapa Ustaz? 147. 147. Baik, nomor 2. Ana dzahibun ilal masjidi. Ana dzahibun ilal masjidi. Ana dzahibun ilal madrasati. Ana dzahibun ilal baiti. Ana dzahibun ilat tabibi. Ana dzahibun ila Makkah. Baik. Dzahibun, perhatikan sini dzahibun. Ini bentuknya adalah isim fa'il. Ismul fa'il ya. Isim fa'il. Maka kalau isim fa'il
kalau isim fa'il dia tidak dilihat orang pertama ataupun orang kedua, gitu ya. Orang pertama ataupun orang kedua. Yang dilihat adalah jumlahnya. Nih, kalau untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki jumlahnya 1, jumlahnya 2, jumlahnya 3 plus 3 ke atas. Berarti kalau 1 pakainya zahibun. Ini ya. Ya, zahibun. Kalau 2 pakai untuk musana, tinggal ditambah apa ujungnya? Zahibani. Oh ya, untuk musana ya? Iya, musana, zahibani. Kalau untuk 3 orang berarti apa? Zahibun. Dahibuna, gitu. Dahibuna. Dahibuna, jamak mudzakkar salim. Ini untuk laki-laki semuanya ya. Jadi kalau laki-laki dilihat berapa jumlahnya, ya. Berapa jumlahnya? Berarti kalau 1 jumlahnya berarti zahibun, kalau 2 orang zahibani, kalau 3 orang atau lebih zahibun. Contohnya misalkan ana berarti zahibun. Ahmad zahibun. Muhammad zahibun. Kalau Muhammad dan Ahmad zahibani. Kalau misalkan Ahmad dengan Zakaria zahibani. Ana dengan Muhammad zahibani. Kalau 3 orang Ahmad, Muhammad, Zakaria berarti zahibuna. Ya. Berarti di sini nomor 1 ini untuk mufrad, untuk yang tunggal. Untuk yang tunggal itu domainnya ana, huwa gitu ya. Ana, huwa atau anta. Kalau yang 2 orang berarti huma sama antuma. Kalau yang 3 orang berarti untuk hum, antum atau nahnu. Ya, hum, antum atau nahnu itu. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, iya, muannas. Anaknya sama aja ya? Iya, jumlahnya 1, 2, atau 3 sama ya? Sama. Cuman 3 plus ya, 3 ke atas. Cuman kalau untuk perempuan tinggal ditambah apa nih dari zahibun untuk laki-laki? Tinggal ditambah zahibatun, iya, tambah ta marbutoh gitu ya. Zahibatun. Zahibatun. Untuk perempuan. Sekarang untuk musananya 2 orang perempuan, jadi Dahibatan. iya, dahibatani, dahibatani. Tapi untuk perempuan banyak 3 ke atas. Jamak muannas. Zahibatun. Zahibatun. Jamak muannas salim. Masih ingat? Oh iya. Jamak muannas salim ya. Pakainya jamak muannas salim. Jadi misalkan Fatimah zahibatun. Fatimah dan Aisyah zahibatani. Fatimah, Aisyah dan misalkan satu lagi apa? Zainab zahibatun. Nah, gitu. Paham? Maafan Ustaz, boleh diulang lagi tadi dari yang awal? Iya. Yang untuk mudzakkar. Untuk Nyatetnya apa enggak keburu? Nah, kayak gini. Untuk isim fa'il ya, kita menggunakan isim fa'il. Yang pertama yang dilihat adalah jenisnya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Itu yang dibedakan. Nah, yang kedua adalah jumlahnya. Itu. Jadi jenis dan jumlah. Tidak dibedakan antara orang kedua ataupun orang ketiga, tidak. Nah, yang pertama jenisnya. Kalau jenisnya laki-laki, ini batik sini ya, atas. Kalau jenisnya laki-laki, kalau jumlahnya 1 orang, satu orang ini domirnya siapa aja nih untuk laki-laki 1 orang? Berarti huwa, gitu ya. Anta, kemudian ana, gitu ya. Itu untuk 1 orangnya. Berarti huwa dzahibun, ana dzahibun, anta dzahibun. Begitu. Kalau 2 orang berarti huma untuk laki-laki, antuma untuk laki-laki, nahnu kalau nahnunya 2 orang laki-laki berarti dzahibani. Kalau 3 orang ke atas berarti domirnya hum, antum atau nahnu. Nahnunya 3 ke atas. Dzahibun. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan juga sama. Cuman bedanya dalam segi jumlah sama ya dengan laki-laki. Dalam segi jumlahnya sama dengan laki-laki. 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas.
Cuman kalau jenisnya laki-laki, itu tidak ada tak marbutoh, ya. Tidak ada tak marbutoh. Kalau untuk perempuan pakai tak marbutoh, kemudian musana untuk perempuan dan jamaknya jamak muannats salim. Jadi contohnya misalkan Fatimah dhahibatun ada tak marbutohnya. Kemudian Fatimah dan Aisyah dhahibatani. Fatimah, Aisyah dan Zainab misalkan dhahibatun gitu. Ya. Jadi untuk laki-laki dan perempuan untuk penggunaan ismul fa'il ya, isim fa'il bentuknya tidak dilihat orang kedua ataupun orang ketiga, tapi dilihatnya adalah jenis dan jumlahnya saja. Itu saja. Paham? Yes. Baik. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tetap menghafal isim. Iya. Iya, untuk mengingat itunya tadi. Isim musana isim Allah Akbar. Itu harus hafal ya, harus benar-benar hafal karena itu semuanya kemana-mana itu, kemana-mana. Jadi contohnya misalkan nih, kalau misalkan kita buat kalimat dengan kata ini, misalkan Fatimah, Zainab dan Aisyah dahibatun ilat tabib. Nah, gitu. Jadi mereka perempuan bertiga pergi ke tabib. Tapi bagaimana kalau misalkan laki-laki dan perempuan? Ayo, siapa yang tahu? Zahib. Bagaimana kalau misalkan laki-laki dan perempuan? Pakai huma, dahibani. Pakai huma untuk siapa? Laki-laki atau perempuan? Misalkan Ahmad dan Zainab. Perempuan dan laki. Ahmad dan Zainab. Baik. Misalkan ya, Ahmad pakai hum, Ustaz. Ahmad wa Zainab. Ini pakai yang mana nih? Dahibun, dahibani, dahibuna, dahibatun, dahibatani, dahibatun. Yang mana nih kira-kira? Zahibun. Zahibun ya, Ustaz. Kalau dahibun kan untuk jamak. Jamak. Sebenarnya boleh dahibun, nggak masalah boleh. Cuman kita sesuaikan dengan dua. Kita butuh yang dua dulu, musanna. Yang apa? Yang dua? Iya. Udah ada juga ya belajar itu yang dua laki perempuan. Kan Ahmad wa Zainab ya, Ahmad laki-laki, Zainab perempuan. Tapi kalau laki-laki dan perempuan campur, kira-kira pakai yang mana nih? Isim fa'ilnya. Antum tuh berarti enggak ya. Pakai yang laki-laki. Pakai yang laki-laki ya. Pakai yang laki-laki, berarti yang mana? Yang dahibani atau dahibatani? Dahibani. Ya, dahibatani, Ustaz. Dahibatani perempuan berarti. Iya, perempuan itu mah. Kan ada Ahmad laki-laki. Iya. Zahiban. Baik. Kalau ada laki-laki dan perempuan, maka yang digunakan adalah domir untuk laki-laki. Baik, makanya. Iya, seingat saya begitu, yang menang laki-laki. Iya. Kan kayak Dahibani. Antum ya. Iya, jadi Ahmad wa Zainab dahibani ila tabib misalkan. Gitu ya. Di kaidah Al-Qur'an ya, kaidah Al-Qur'an. Iya, ingat itu kalau yang kaidah itu Iya. yang laki-laki didahulukan. Iya, jadi kalau ada perempuan dan laki-laki, kita cukup menggunakan domir untuk laki-laki. Misalkan ada laki-laki dengan perempuan campur nih, kita katakan antum cukup. Ya. Antum cukup. Artinya kalau katakan antum berarti antum laki-laki dan perempuan semuanya. Tapi kalau disebutkan antunna misalkan ya, antunna itu laki-laki nggak masuk. Iya, khusus untuk perempuan. Gitu kaidahnya ya. Jadi kalau misalnya ada campur laki-laki dan perempuan, maka gunakan domir untuk laki-laki. Gitu. Jadi, paham ini? Insyaallah paham ya. Jadi, berarti di sini ana dzahibun ilal masjidi, karena ana jumlahnya satu berarti dzahibun. Jadi saya pergi, ini artinya pergi ilal masjidi ke masjid, ilal madrasah ke sekolah, ilal bait ke rumah, ilal tabib ke dokter, ilal Makkah ke Makkah. Nah, ini bisa kita gunakan. Ana dzahibun ila, ganti tempatnya kemana misalkan. Ana dzahibun, saya pergi ke kemana misalkan, ke majelis taklim ya, ke majelis taklim hari Senin. Apa bahasa Arabnya? Zahibun, zahibatun. Zahibatun. Ana. Iya. Dahibatun perempuan ya. Dahibatun ke majelis taklim.
Ila Ila. Majelis taklim. Ya, ila majlis ta'lim. Ini majlis ta'lim bahasa Arab ya. Ila majlis ta'limi gitu ya. Ila majlis ta'limi hari Senin. Yaumu isnain. Yaumal Itsnain ya. Yaumal. Iya. Isnain. Yaumal Itsnaini. Itu. Ana dhahibatun ila majlis ta'lim yaumal Itsnain. Nah, gitu. Baik. Paham? Insyaallah paham ya. Baik. Kalau paham kita teruskan. Salasa. Da' al-munabbiha bijanibika anta, bijanibika laki-laki, bijanibiki anti, gitu ya. Anti. Baik. Berarti da' ini untuk anta. Kalau untuk anti berarti do'i gitu ya. Tinggal dipakai ya kemarin. Tinggal ditambah ya do'i. Nah, artinya letakkanlah anti. Kalau do' letakkanlah anta. Artinya letakkan ini ya. Do'il munabbiha. Munabbih ini alarm. Alarm ya. Jadi letakkan alarm. Bijanibik di sampingmu. Do'il Qur'ana. Ya, do'il Qur'ana bijanibik. Letakkan Al-Quran di sampingmu. Do'il kitab, letakkan kitab. Do'is sahifata, letakkan Quran. Do'in nazzarata, letakkan kacamata. Nah, sekarang kalau misalkan letakkan pulpen di dalam tas, seperti apa? Letakkannya untuk anti. Ya, Kolamata ya. Hah? Do'il apa? Kolama ya, nggak ada kolamatanya. Oh ya, Do'il kolama di dalam tas. Buat perempuan. Iya, do'inya untuk perempuan nanti. Oh, di dalam tas. Iya, Berarti fi. Tas apa tas? Al-hakibati. Fil hakibah, iya. Fil hakibah ini, Mbak ya. Ini, Mbak. Belum ingat-ingat juga menyebut tas. Hakibah. Fil hakibah, gitu ya. Jadi do'i ini untuk anti berarti ya, suruhan untuk anti gitu. Jadi letakkan anti ya, antinya perempuan maksudnya. Diletakkan anti do'il qalama fil hakibah. Letakkan pulpen di dalam tas. Letakkan baju di dalam lemari. Apa bahasa Arabnya? Komisun boleh gak? Kemeja ya? Boleh, komisun nggak masalah. Do'i. Baju umum apa? Libas misalkan ya. Oh iya, libasu. Iya. Libasa. Iya. Do'il libasa. Fil Lemari apa lemari? Fil. Mari apa ya? Lupa. Jam. Fil khiza. Jam. Fil khizanati. Iya, fil. Khizanah itu lemari ya. Do'il libasa fil khizanah. Dari kata do'i ini, kita bisa menggunakan kata do'i ini dengan berbagai macam kata. Letakkan sepatu di atas rak. Apa bahasa Arabnya? Sepatu. Iya, hida. Berarti misalkan ini untuk anta misalkan ya, untuk suaminya misalkan. Do gitu ya. Do berarti sepatu apa? Hida ya. Do'il hida'a rak. Apa rak? Fil wafi. Fil wafi. Rafa rak. Jadi do'il hida'a fil wafi. Letakkan sepatu di atas rak. Ala rafi ya, jangan fi. Boleh dalam raf ini. Tapi bagusnya ala raf gitu ya, bukan fi. Ala. Iya. Ala rafi, jadi di atas rak gitu. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ustaz, itu do'i apa do?
Tadi kalau do ini untuk siapa? Laki-laki. Iya, untuk anta ini ya. Do untuk anta nih. Kalau doi, Harakatnya doi, harokatnya ya. iya, kalau doi ini untuk Perempuan. anti. Doi, Nanti. i-nya jadi ada matnya. Kalau Iya, ini berarti kan ini doi ini asalnya do, sukun ya, asalnya. Kenapa dia kasroh? Karena bertemu dengan sukun lagi, huruf sukun, alif lam sukun tuh. Iya. Maka diharakatin doi. Gitu. Asalnya do sukun ainnya. Kalau untuk laki-laki berarti sukun ya? Iya, Do, sukun. gitu. Do gitu. Asalnya sukun. Taib, ada pertanyaan lagi silahkan. Doi. Paham? Kalau paham kita teruskan. Arba'ah. Usalli. Nah, usalli. Berarti di sini usalli siapa domirnya? Saya, ana ya. Iya, ana. Jadi ana. Di usalli artinya sudah saya salat. Usallil fajra, usallil zuhra, usallil asra, usallil maghriba, usallil isya'a, usallil jumu'ata, usallil nafilata misalkan. Usalli apa ya? Salat apa aja misalkan. Usalli janazah. Fil bait. Iya. Fil bait, fil masjidil haram, fil masjidin nabawi, fi masjidi Bilal, fi masjidi Utsman, fi masjidi Ali. Atau fil bait, fil funduk, fi syaqqa, fil mal'ab. Kemudian fi tarik. Fi tarik ya. Di jalan. Maksudnya jalan bukan di tengah jalan ya, sedang di perjalanan ya. Taib. Yang itu apa? Bija nebika itu di sampingmu ya Ustaz? Iya, bija ini di sampingmu. Kita nanti ganti nih, jangan di sampingmu, misalkan di depanmu, amamaka gitu ya. Atau misalkan di belakangmu, wara'aka, wara'aki kalau untuk anti. Atau misalkan di mana? Ganti dengan kata lain, misalkan di atas meja, alal maktabi gitu. Iya, ini Ya, buat da'il Qur'ana, misalkan da'il Qur'ana fir raf. Letakkan Al-Qur'an di atas raf. Da'il Qur'ana 'ala rafi. Pakai ala. Kayak begitu. Atau da'il kitaba fil khizanah misalkan. Letakkan buku di dalam lemari. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Al-munabah itu alarm ya? Munabih. Munabih. Iya, alarm iya. Munabih alarm Al-Quran kita buku Sahifah Quran An-Nazarah Glasses. Tadi yang nomor arba'ah usolli apa antara 5 waktu itu ya, usolli fajr misalnya fil gurfatil julus boleh? Fi gurfati julus boleh di kamar gitu kan misalnya. Iya, di ruang tamu. Itu yang di kamar gurfatil naum. Gurfatin naum misalkan. Boleh, kamu salah. Pokoknya Fi gurfatin naum ya. Intinya setelah fi berarti tempatnya di mana gitu. Jadi silakan ada pertanyaan lagi sampai nomor 4 sini. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lihat nomor 5. Nomor 5 ini cara membuat fil amr. Masih ingat nggak cara membuat fil amr? Ambil fil mudhari. Ambil fil mudhari. Nah, ambil fil mudhari ini semua udah fil mudhari nih ya. Ya. Nah, ini semua udah fil mudhari. Baik. Kemudian buang huruf ya. Baik, semuanya dibuang huruf ya-nya. Misalkan yang yastaiki dulu ya ini ya. Yang yastaiki dulu yang atas. Buang huruf ya-nya. Pertama berarti ini fil mudhari, dia udah fil mudhari semuanya. Buang huruf ya-nya atau jangan buang huruf ya, enggak masalah kalau untuk yang maksudnya buang huruf ya adalah huruf awalnya gitu ya. Nanti kalau misalnya huruf ta, kalau huruf ta iya dibuang huruf ta juga.
Jadi buang huruf awal. Nah, kita buang nih huruf awalnya, huruf ya berarti di sini ya. Buang huruf awalnya. Setelah dibuang kan mulainya dari huruf sin sukun ya. Nah, Iya. Nah, kalau setelah dibuang hurufnya sukun, bisa dibaca nggak? Enggak. Nggak bisa. Maka ditambah dengan hamzah Wasal. wasl. Nah, ini tambah hamzah wasl. Nah, ini tulisan alif begini, ini jangan ditambah hamzah ya, jangan ditambah kepala ain. Karena dia hamzah wasl. Kemudian setelah ditambah hamzah wasl, kemudian sukunkan akhirnya. Iya, sukunkan akhirnya. Tadinya dho-nya domah, sekarang kita sukunkan. Nah, bacaannya hamzah waslnya. Hamzah waslnya untuk kata yang lebih dari 4, artinya 5 dan 6, itu selalu dibaca kasroh. Ya, berarti bacanya ini istaikab. Bisa nggak cara membuat fi'il amr ini? Yang pertama dulu. Kenapa kata Ustaz tadi untuk kata yang lebih dari 4. 4 dan 5? Iya, 4. Lebih dari 4. Dari 4. Maksudnya kata apa yang lebih dari 4 huruf, lebih dari 4 huruf maksudnya. Untuk huruf, katanya, karena iya. Yang lebih dari 4 huruf, artinya lebih dari 4 huruf, berarti 5 huruf atau 6 huruf. Iya. Ya. Tadi karena awalnya Ustaz bilang lebih dari 4 kata, saya bingung juga. Banyak dong katanya. Ini huruf maksudnya ya? Iya, 4 huruf. Ya, lebih dari 4 huruf, hamzah wasalnya selalu dibaca kasrah. Itu ya, itu kaidah mudah itu. Kaidah mudah, bisa diingetin. Jadi kalau misalkan... Kaidah yang itu kan, ya, kaidah yang huruf ketiga, patokan huruf ketiga kan berlaku juga. kalau dia 4 huruf nih yang ini. Kalau dia 4 huruf nih. Ada? Ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Itu kaidah yang dilihat huruf ketiganya. Karena dia asalnya dari kata kerja yang 3 huruf asalnya gitu. Itu ya. Tapi kalau yang hurufnya lebih dari 4, artinya 5 dan 6, itu berarti selalu hamzah wasalnya selalu dibaca kasrah. Kasroh. Iya. Ingat itu kaidah itu ya. Ingat kaidah itu. Untuk fi'il amr. Ataupun bukan fi'il amr saja ya. Bukan fi'il amr saja. Semua fi'il baik itu fi'il mudhari atau fi'il madi ataupun masdar atau fi'il amr. Cuman mungkin fi'il mudhari nggak ada yang hamzah wasl ya. Yang ada hamzah wasl itu fi'il madi, masdar, kemudian fi'il amr. Itu semua kalau dia lihat hurufnya. Kalau dia diawali dengan hamzah wasl dan tidak bergandengan dengan huruf lam, ingat ya, hamzah waslnya bukan bergandengan dengan huruf lam sukun, artinya bukan alif lam, maka kita lihat berapa jumlah hurufnya, gitu aja, gampang. Kalau hurufnya 4, lihat huruf ketiga. Kalau hurufnya 5 dan 6, selalu hamzah waslnya kasroh. Gitu kaidahnya. Coba kita ulangi lagi sini. Yang yastaiqidu ini. Menjadi istaikid, ini paham atau tidak? Kalau tidak, kita ulangi lagi satu-satu, pelan-pelan. Insya Allah paham? Kalau paham, ulangi lagi ya. Ulangi lagi, perhatikan. Ini boleh kaidahnya ditulis, boleh. Caranya ditulis boleh ya. Untuk nomor 1, ada tanda ini, nomor 1 di sini. Kaidahnya. Dan kaidahnya semuanya hampir sama ya, Yang pertama, buang huruf awal. Gitu ya. Semuanya dari fi'il mudhari ya. Semuanya bentar. Langkah pertama ambilnya dari fi'il mudhari dulu. Iya, ambil fi'il mudhari itu aja dulu. Jadi ambilnya dari fi'il mudhari. Cara membuat fi'il amr. 1, pilih fi'il mudhari atau ambil fi'il mudhari. Sudah? Berarti direkam aja. Iya. Kedua, hapus huruf awal. Huruf awalnya hapus. Berarti di sini yang yastaiqidu huruf awalnya huruf apa?
Huruf ya, kita Ya. hapus ya. Ya. Baik. Ya, hapus. Dah, potong. Kita potong. Berarti menjadi dari sin. Nah, Sin. iya, Sukun. dari sin. Sinnya sukun. Nah, langkah ketiga, kalau setelah huruf awal dihapus, huruf pertama sukun, ya. Anak ulangi lagi kata-katanya, takut nggak dipahami. Setelah dihapus, jika huruf pertama setelah dihapus sukun, ya. Jika huruf pertama setelah dihapus sukun, berharakat sukun, maka tambah hamzah wasl. Dan kebalikannya maksudnya jika huruf pertama setelah dihapus berharokat, tidak usah ditambah hamzah wasl. Paham? Sama. Jadi berarti langkah ketiga, sukun, kalau sukun tambah hamzah wasl. Kalau berharokat jangan, itu aja. Karena di sini setelah dihapus ya-nya, huruf sinnya sukun, maka ditambah hamzah wasl. Nah, ini. Sudah? Ya. Ya, kemudian langkah keempat, karena ini semuanya nih ya, semuanya ini soheh akhir semuanya, maka sukunkan akhir. Selesai tadi dulu, sukunkan akhir. Jadi sukunkan huruf akhirnya. Tadinya dha-nya domah, maka sekarang dha-nya jadi sukun. Nah, sekarang cara membacanya, bagaimana hamzah wasal dibacanya? Kaidahnya, lihat katanya, ya. Lihat katanya. Berapa kata? Lihat hurufnya kali Ustaz. Lihat hurufnya. Lihat hurufnya, iya. Lihat hurufnya berapa huruf gitu ya. Berapa huruf? Kalau hurufnya 5 dan 6, maka hamzah wasalnya selalu dibaca kasroh. Gitu ya? Iya. Kalau hurufnya 5 dan 6, hamzah wasalnya selalu dibaca kasroh. Kalau hurufnya 4, hamzah wasalnya dibaca sesuai dengan huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, hamzah wasalnya kasroh. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Sudah? Yang tadi kalau hurufnya lebih dari 4 gitu boleh ya? Iya, boleh. Lebih dari 4 maksudnya 5 dan 6 gitu ya. Ya, selalu dibaca kasroh. Selalu dibaca kasroh hamzah wasalnya. Nah, berarti ini bacaannya jadi istaikid gitu. Paham? Iya, istaikid. Artinya apa? Bangunlah. Ya, artinya bangunlah. Kalau hurufnya lebih dari 4 itu maksudnya apa? 5 atau 6. Tapi cocok juga kan dengan huruf ngeliat patokan huruf ketiga tadi? Sebenarnya cocok, iya. Sebenarnya cocok. Karena huruf ketiganya pasti kalau bukan fathah pasti kasroh. Yang domah kalau majhul mungkin. Kalau majhul fil amr nggak ada majhul ya. Itu. Nggak masalah gitu juga. Cuman supaya lebih tepatnya lihat seperti itu aja. Kalau hurufnya lebih dari 4, 5 dan 6 kasroh, udah gitu aja. Boleh nggak masalah. Yang Bu Win juga silahkan. Yang seperti itu kalau mudah kaidahnya seperti itu silahkan. Nggak masalah. Paham ini nomor 1? Ada pertanyaan? Sekarang nomor 2. Nomor 2 coba sekarang nomor 2. Mudah-mudahan ingat kalau mau bikin kalimat, mudah-mudahan ingat ya. Coba nih. Nomor 2 nih. Yastami'u. Berarti yastami'u ini sudah fi'il mudhari ya. Berarti langkahnya selanjutnya apa? Hapus huruf awal. Ya-nya dihapus. Ya, huruf awal ya, ini ya-nya dihapus. Kemudian setelah dihapus, karena huruf awal setelah dihapus sukun, maka ditambah hamzah wasl. Jadi ini tambah. Kemudian setelah ditambah hamzah wasl, apa? Disukunkan akhirnya. Ya. Berarti hamzah waslnya nih bacaan hamzah waslnya apa harakatnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Huruf ketiganya bukan hurufnya lebih dari 4. Iya, karena lebih dari 4, 5 huruf ya. Makanya istami' gitu. Istami' bacaannya. Artinya apa? Istami'.
Dengar. Dengarkanlah. Iya, dengarkanlah. Berarti di sini salah nih tulisannya fathah. Enggak, itu punya dia, Bu, yang atas itu. Hah? Iya. Itu kasrohnya Ini. yang punya istaikil. Iya. Iya, ini kasrah punya istaikid ya yang atas. Walaupun dekat ke alif sini. Iya, dekat ke ini. Saya pikir kenapa tulisannya begini. Baik. Sudah nih nomor 2 bisa, berarti istami' gitu ya. Iya. Baik. Kemudian nomor 3, yaqra'u. Ini sudah fi'il mudhari ya. Yaqra'u sudah fi'il mudhari. Langkah pertama apa tadi? Hapus huruf awal, berarti ya-nya dihapus. Kemudian qafnya sukun ya, huruf pertama sukun. Maka sukun tidak bisa dibaca, berarti ditambah hamzah wasl. Kemudian sukunkan Huruf akhir. Nah, ini perhatikan ini hurufnya 4 huruf ya. Ini 4 huruf. Ini baru dilihat huruf ketiganya. Ini huruf ketiganya di sini ro ya. Huruf ketiganya ro. Nih, ro itu. Dan ro-nya dia berharokat fathah. Maka kalau ro-nya berharokat fathah, hamzah waslnya dibaca apa? Kasroh. Berarti iqra gitu ya. Bisa? Iya, iqra bacaan. Nah, ini untuk yang ini dilihat huruf ketiganya. Ini ibarat huruf ketiga ya. Garis ini ibarat huruf ketiga. Kemudian ini hamzah waslnya. Bagaimana cara menentukan harokat hamzah wasl? Dilihat dari huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, nih harokatnya fathah dan kasroh, maka hamzah waslnya kasroh. Kalau huruf ketiganya dhammah, nih dhammah huruf ketiganya, maka hamzah waslnya dibaca dhammah. Ini otomatis ya, nggak akan ditulis dalam Al-Quran Rasul Utsmani. Nah, kita sekarang lihat di sini huruf ketiga adalah 1 hamzah wasl, 2 qaf, 3 ro. Nah, berarti huruf ro yang ketiga ya. Huruf ro-nya berharakat fathah. Nah, sesuai kaidah tadi, kalau huruf ketiganya fathah, maka hamzah waslnya dibaca kasroh. Berarti bacaannya iqra gitu. Paham? Ada yang tanyakan? Udah, yang diingatin ini aja huruf ketiga. Iya. Dua. Paham? Ada yang tanyakan? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan ke yada'u. Yada'u ini berarti keempat. Yada'u ini sudah fi'il mudhari. Langkah pertama apa? Hapus huruf ya, huruf pertama. Nah, setelah dihapus, huruf pertama setelah dihapus berharokat dia kan ya? Ya. Maka tidak usah ditambah hamzah wasl karena bisa dibaca. Kemudian apa? Sukunkan akhir. Sukunkan akhir. Ainnya sukunkan. Maka dibacanya apa? Do. Udah ini langsung kita baca. Iya. Oke, bisa tuh nomor 4. Tapi sini do ini khusus untuk mudzakkar ya. Iya, ini semuanya untuk anta. Nanti kita jelaskan untuk anti ya. Ini semuanya untuk anta. Untuk huwa apa untuk anta? Untuk anta. Oh, naam. Ini semuanya untuk anta ya. Ya, ini semuanya untuk anta. Nanti kita jelaskan untuk anti ya. Ya. Sudah paham sampai ya do ini? Sampai do? Udah, Ustaz. Do aja do ya. Iya, jadinya do gitu ya. Oke, Do sukun. artinya letakkanlah. Sekarang nomor 5, yantadhiru. Ya, menunggu artinya ya. Do tadi wa doa ya do artinya meletakkan. Sekarang yantadhiru artinya menunggu. Baik. Berarti cara membuatnya gimana? Hapus huruf awal. Kita hapus huruf ya-nya. Berarti mulai dari huruf nun ya. Karena huruf nunnya sukun, maka ditambah hamzah wasl nih. Kemudian setelah ditambah hamzah wasl, disukunkan akhir. Nah, ro-nya sukun. Berarti bacaannya apa nih? Hamzah waslnya? Kenapa kasroh? Lebih dari 4, 5 huruf. Berarti bacanya ingtadir gitu ya. Ingtadir gitu. Ingtadir artinya tunggulah. Bisa? Lebih dari 4 huruf atau huruf ketiganya fathah. Boleh, nggak masalah huruf ketiganya fathah. Sudah bisa sampai sini?
Kalau bisa kita teruskan nomor 6, yaknusu. Ini sudah fi'il mudhari ya. Yaknusu artinya menyapu. Ini semua mudhari ya? Mudhari, ini semuanya mudhari. Ini semuanya mudhari. Yaknusu. Yaknusu kita hapus huruf awalnya. Di sini huruf ya. Berarti setelah dihapus huruf awal, huruf kafnya sukun ya. Huruf kafnya sukun. Maka kalau kafnya sukun ditambah hamzah wasl. Setelah ditambah hamzah wasl, sukunkan akhir. Iya, sukunkan akhir. Cara membacanya ini karena ini 4 huruf, maka dilihat huruf ketiga. Ini kaidahnya huruf ketiga tadi. Kalau huruf ketiganya domah, berarti hamzah waslnya dibaca domah. Jadi bacaannya apa? Uknus. Iya, uknus artinya sapulah. Uknus. Iya. Sapulah. 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 Iya. Menyapu apa? Nyapu lah. Menyapu. Itu boleh juga kan. Boleh kalau bahasa Indonesia nggak apa nyapu lah, boleh nggak masalah. Atau sapu, nah itu berarti bahasa Indonesia perintah gitu ya. Menyapu juga boleh. Apa? Menyapu. Bukan menyapu. Ini kan perintah. Iya, perintah. Perintah. Iya. Ini nyuruhnya ke orang laki-laki kan ya? Nyuruhnya ke anta ya, laki-laki. Iya. Jadi perintah, jadi bukan menyapu artinya. Bukan menyapu ya. Karena menyapu walaupun ditinggikan suaranya itu bukan merintah ya, tapi ngambek ya. Menyapu. Bukan merintah ya. Itu bukannya buat film Adi ya, Tante? Iya. Kalau menyapu untuk diri sendiri kali ya yang ngerjainnya. Iya, kalau menyapu berarti menyapu bingung gitu ya, apakah sudah dia kerjain atau atau nyuruh atau gimana gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya kalau dalam bahasa Arab berarti kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia asalnya adalah sapulah gitu ya. Sapulah artinya perintah gitu untuk menyapu atau ketika dirubah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Iya, itu perintah. Maka disesuaikan ya kalau bahasa Indonesia berarti kalau ya. Ini menghitungnya berapa huruf nih Ustaz? Ini 4 huruf. Hitungnya dari kaf ya? Bukan, dari hamzah wasal hitungnya dari situ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dengan apa, Bu? Hanya lah. 1, 2, 3. Oh ya 4. Saya nggak lihat ada fathah, ada sukun buat huruf apa ini? 4. Batas 4 huruf. Ini bukan fathah, ini kasroh buat dho ya. Jadi uknus gitu. Iya. Kalian bingung, kirain ini fathahnya huruf apa nih? Terus. Nah, sekarang kita teruskan. Nomor 7, yagsilu. Yagsilu artinya mencuci ya. Mencuci. Iya, yagsilu mencuci. Berarti langkahnya apa? Hapus huruf awal. Nah, goinnya sukun. Kalau goinnya sukun berarti ditambah hamzah wasl. Kemudian sukunkan akhir. Ya, lamnya sukun. Berarti, nah ini karena dia 4 huruf juga sesuai kaidahnya dengan ini. Berarti lihat huruf ketiganya sin. Sinnya kasroh. Kalau kasroh, hamzah waslnya dibaca kasroh. Berarti bacaannya idsil. Artinya cucilah. Cucilah anta ya, untuk anta. Baik, sudah? Paham? Baik. Sekarang yushahidu. Nah, yushahidu artinya menonton. Iya, kita hapus huruf awalnya. Langkah pertama hapus huruf ya-nya. Berarti hapus. Nah, karena huruf shinnya berharakat fathah, berarti tidak usah ditambah hamzah wasl karena dia bisa dibaca. Kemudian sukunkan akhir. Iya, sukunkan akhir berarti syahid. Nah, syahid gitu ya. Syahid berarti artinya apa? Tontonlah gitu ya. Tontonlah. Iya. Saksikanlah. Iya, saksikanlah gitu. Atau tontonlah. Ini gampang. Sekarang nomor 9, ini 8. Sekarang 9. Ya'kulu. Baik. Nah, perhatikan ini ya'kulu ya. Ya'kulu berarti kita hapus huruf ya-nya ya. Hapus huruf ya-nya berarti hamzahnya sukun. Hamzahnya sukun ya. Hamzah sukun berarti kulu gitu. Hamzah sukun kulu. Nah, karena hamzahnya sukun berarti ditambah hamzah wasl gitu kan? Iya, tambah hamzah wasl. Ini kaidah asli dulu. Perhatikan kaidah asli dulu ya. Ini tadinya gini, hamzah sukun, ini sukun. Kemudian ditambah hamzah wasl.
Nah, setelah ditambah hamzah wasal, sukunkan akhir, berarti lamnya kita sukunkan. Berarti bacaan hamzah wasalnya apa? Harakatnya? Apa? Harakatnya? Domah ya? Domah, ya. Karena dia domah, hamzah wasal bertemu dengan hamzah, jadinya panjang. Jadi begini, jadi ukul. Ini aslinya, kaidahnya ya. Ukul, ini aslinya. Kaidahnya seperti ini aslinya. Cuman untuk akal yakulu, kaidahnya benar sebenarnya seperti ini. Yang lebih banyak digunakan yaitu kul, ini perintahnya. Kul. Itu ya. Jadi Dibuang semua. iya. Jadi dibuang dua-duanya ya, dengan hamzah alif dengan alifnya dibuang. Jadi kul tadinya kul dibuang. Menjadi kul saja. Kul saja artinya makanlah ya. Yakulu artinya memakan. Jadi kul makanlah. Ini untuk yakulu. Sama dengan qala yaqulu. Kul artinya kul ini gitu. Agak beda dengan itu. Ini. Untuk akala yaqulu berarti yaqulu fi'il amarnya adalah kul. Itu yang sering digunakan. Dan ini digunakan dalam Al-Qur'an. Berarti ini semuanya untuk anta ya? Untuk anta ya? Nah, sekarang kalau untuk anti gimana caranya? Tambah ya. Iya. Nah, gini, kalau untuk anti begini caranya. Dari anta ini semua ya, dari anta ini, kita butuh untuk anti. Dari anta ini ya, untuk anta ini tadi sudah bisa kita cara membuat untuk anta. Kalau untuk anti, huruf akhirnya, nih, huruf akhir ini ada tandain ya, ini garis ini itu ibarat huruf akhir. Huruf akhir. Huruf akhirnya dikasrohkan. Kemudian ditambah ya sukun. Gitu. Huruf akhirnya dikasrohkan ditambah ya sukun. Baru berubah perintahnya untuk anti gitu. Paham? Coba sekarang nih istaikid berarti menjadi kalau untuk anti jadi istaikidhi. Istami untuk anti istami'i. Iqra untuk anti iqra'i. Do' untuk anti do'i. Ingtadir untuk anti intadiri. Uknus anti uknusi. Igsil anti igsili. Syahid anti syahidi. Kuli washrobi. Itu ya, kuli washrobi berarti itu kuli, makanlah. Ya. Ya, ini tadi ini kerjanya bareng-bareng. Sekarang coba Ustadz kasih contoh, kita suruh satu-satu. Kita kasih contoh satu-satu cara membuat fi'il amarnya ya. Cara membuat fi'il amar anta, kemudian untuk anti, gitu ya. Iya, coba saya pengen tahu. Biar tahu nih paham apa enggak, Ustadz yang paham apa enggak, kita bilang insya Allah paham. Nah, lihat dari namanya Bu Dahlia. Ada Bu Dahlia? Iya, Ustaz. Bu Dahlia dari kata yastaghfiru. Jadi istaghfiru. Hah? Jadi istaghfiru. Jadi istaghfir gitu ya? Ya, istaghfir ya. Iya, istaghfir. Roknya sukun, bukan istaghfiru. Istaghfir. Itu untuk anta. Diuraikan dulu kayak tadi. Buang huruf awalnya gitu. Nggak usah, kalau udah bisa nggak usah ya. Nggak usah, kalau udah bisa nggak usah ya. Langsung aja nggak masalah. Untuk anti istaghfiri. Nah, untuk anti istaghfiri. Jadi, yastaghfiru ya. Yastaghfiru berarti kalau untuk anta istaghfir, buang huruf awalnya, tambah hamzah wasal gitu ya. Istaghfir hanya sukun. Untuk anti istaghfir. Alhamdulillah paham berarti ya. Terus Bu Lela. Ya, Bu Lela. Ntar kita ngambil kata yang agak banyak ya. Misalkan ini aja. Sajada. Yasjudu ya.
Sajada yasjudu. Baik. Yasjudu apa fi'il amarnya untuk anta? Sujud. Sajada yasjudu. Ini yasjudu fi'il amarnya apa untuk anta? Oh, usjud. Usjud. Ya, untuk anti? Usjudi. Usjudi. Iya, baik. Anta usjud, anti usjudi, gitu ya. Terus Bu Leni Sandra. Mujidah? Ya. Baik. Ya. Bu Leni Sandra, kita ngambil kata anak kata apa ya? Lupa. Yajlisu. Ijlis. Iya, betul. Ijlis. Untuk anti? Oh, anti ijlisi. Ijlisi. Iya ya. Udah familiar itu kalau ijlis. Ijlisnya. Anti ijlisi. Apalagi? Siapa yang mau ngasih kata? Ayo boleh. Bentar, sekarang Bu Nenti. Gino. Bu Nenti ya. Yashrabu. Nah, yashrabu nih ya. Yashrabu nih. Iya, yashrabu artinya minum. Yasra'u ya. Yashrabu. Gino. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak tulisannya, Bu? Ini kan samatannya lagi susah. Iya, yashrabu. Kelihatan nggak Bu Nenti tulisannya? Yasra'u. Yashrabu. Yashrabu. Ini kelihatan nggak tulisannya? Mana sih? Ada? Mana, Mbak? Tengah tuh Bunda. Di tengah. Ini yang dibuletin nih. Ada? Yasrabu. Iya, fil Yashrabu amarnya. Yashrabu. Fil amarnya jadi Yasrabu. hapus ya-nya. Ganti. Iya. Huruf ya-nya hilang ya. Iya, ya-nya hilangkan. Asra. Ya. Asra. Taib, pelan-pelan. Nah, tulis di sini. Perhatikan, lihat sini, Bu. Yashrabu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sini, lihat sini. Ya. Shinnya sukun. Yashrabu. Taib. Langkah pertama gimana, Bu? Buang huruf Hilangkan huruf ya-nya. ya-nya. Taib. Berarti jadi kalau dihilangkan huruf ya-nya, shinnya jadi sukun ya. Jadi gini. Ya. Ashrabu. Nggak bisa dibaca, susah ya. Nah, karena tidak bisa dibaca, karena dia sukun, huruf awalnya, berarti ditambah apa tadi? Hamzah wasal. Hamzah wasal, ya. Ditambah hamzah wasal depannya. Kemudian, langkah selanjutnya apa? Sukunkan. Buang huruf. Sukunkan huruf akhir. Nah, ba-nya menjadi sukun. Nah, sekarang cara membacanya. Cara membacanya ini perlihatkan, ini lihat dulu. Berapa huruf ini? 1 hamzah wasal, 2 shin, 3 ro, 4 ba. Oh, ini 4 huruf nih. Kalau 4 huruf berarti kaidahnya yang mana? Dilihat huruf ketiga ya? Ketiga ya? Iya, dilihat huruf ketiga betul. Nah, huruf ketiganya di sini huruf ro. Nah, huruf ro-nya ini berharokat apa? Fathah. Iya. Kalau huruf ketiganya berharokat fathah, hamzah wasalnya berharokat apa? Fathah juga. Nggak ada fathah. Kasroh juga. Kasroh ya, bukan fathah ya. Kalau huruf ketiganya, ya, kalau huruf ketiganya berharokat fathah dan kasroh, hamzah wasalnya berharokat kasroh, gitu kan? Kasroh. Iya. Berarti kalau kasroh, kalau kasroh berarti bacaannya jadi apa? Kasroh. Kasroh, i. Ish. I. Jadi i. Kan hamzah wasalnya jadi kasroh harakatnya. Kalau kasroh tuh bunyinya i ya. Kalau fathah bunyinya a. Hamzah wasalnya kan berharakat kasroh, berarti bunyinya ish, gitu kan? Oh iya. Iya, jadi isrob. Nah, gitu ya. Isrob. Iya, isrob. Jadi gitu ya. Bisa sampai sini? Iya, isrob. Baik. Ini untuk anta, Bu ya. Ini untuk anta ya. Iya. Sekarang kalau untuk anti, berarti isrob tadinya ba sukun, diapain kita? Rubah menjadi kasroh, ditambah apa? Tambah ya. Gitu kan? Iya, menjadi apa? Isrobi, gitu kan ya? Isrobi ya. Iya, menjadi isrobi. Paham sampai sini, Bu? Isrobi. Iya, isrobi. Baik. Pelan-pelan nggak apa-apa, Bu ya? Pelan-pelan ya. Baik, barakallahu fikum. Hamzah wasal tuh Bu Nenti kalau nggak salah kayak kita ngaji ya.
kita nggak ada nih harokatnya. Kita lihat huruf ketiga kan kita suka ngomong. Iya, itu hamzah wasal. Baik, terus Bu Asi. Baik, Bu Asi kita ngambil kata Koroja. kharaja ya, kharuju ini yunadzifu. Ya. Yunadzifu. Apa artinya yunadzifu? Maaf. Hah? Membersihkan ya. Iya, membersihkan, betul. Yunadzifu. Kelihatan nggak tulisannya nih di atas? Oh, Yunazif. Ya. Kalau udah habis ruangannya pojok. Yunadzifu ya. Artinya membersihkan. Taib. Fi'il amarnya apa, Bu Asi? Fi'il amarnya Inzif. Apa? Ayo. Yunazifu. Iya, yunadzifu. Fi'il amarnya apa? Caranya gimana? Nazif. Iya, tekan. Nadzif gitu ya. Nazif. Dotnya tasdid ya. Nadzif. Nazif. Ya. Iya. Untuk anti Nazifi. nadzifi gitu ya. Bisa? Nazifi. Iya. Nazifi. Bisa? Insyaallah. Insyaallah, taib. Berarti bisa. Terus Bu Sri. Taib, Bu Sri kita ngambil kata Hari ini rame yang masuk ya. Alhamdulillah. alhamdulillah, ini ada beberapa orang kita. Ngambil kata apa? Kata siapa yang tahu? Yang punya kata Yadhabu. yadhabu. Boleh. Udah. Yadhabu udah sering ya, jangan ganti. Yadribu. Yadribu. Sering. Ganti yang agak 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Nah, gitu. Apa nih? Mandi apa Ustaz mandi? Istagsala. Yastagsilu berarti. Taib. Yastagsilu Ustaz. Iya, yastagsilu. Tasil. Betul. Yastagsilu begini ya Itu tulisan. membersihkan ya. Apa sih namanya? Mandi. Mandi ya. Yastagsilu. Ini. Kelihatan nggak di pojok atas kanan? Ustaz di pojok mana? Oh, sana. Ya. Kanan atas ya. Apa? Yastagsilu. Iya, yastagsilu berarti apa? Fi'il amarnya? Istagsil. Istagsil, betul. Kalau untuk anti? Istagsili. Istagsili. Nah, gitu. Ahsanti, barakallah. Terus. Itu mandi ya. Mm, Mandilah. mandilah Mana ya. belum jadi ditulis ya? Mandi di pojok kanan, Bu. Ini. Hah? Ini. Pojok ke Kelihatan ya? kanan. Kanan atas. Ada? Oh, iya ya. Iya, ini artinya mandi. Baik, satu lagi, terakhir. Bu Win, ayo cari kata yang paling susah. Bu Win masternya ya. Memasak. Memasak. Nah, ya bahu. Gampang, Bu. Ya bahu. Kadang-kadang kena giliran kita grogi, hilang dia. Ya bahu. Habis sebelumnya nantang sih. Ayo, Itu. apa? Itu bah. Itbah, iya, itbah, betul. Fi'il amar untuk anti? Itbahi. Itbahi, iya ya. Tuh kan kegampang, Ustaz. Yang susah lagi, Ustaz. Masya Allah. Itbahi, taib. Sudah semua ya? Ada lagi yang Semuanya belum? masih muda-muda, Kak. Iya. Paling mungkin paling berumur Bu Nenti ya. Bu Nenti yang paling berumur ya? Iya. Karena kepengen bisa biar udah nenek-nenek. Masya Allah, iya nggak apa-apa Ibu. Semampunya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Semangat, Bu Nenti. Iya. Masya Allah. Makanya kita Semampunya lah. makanya kita pelan-pelan untuk Bu Nenti ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, Masya Allah. Anak senang sekali. Apa Bu Win? Ya itu kan udah kata perintah, masaklah gitu kan ya. Iya, masaklah. Masak apa? Masak apa, Bos? Nah, masak apa, Bos? Sisakan apa bahasa Arabnya? TKW Arab ya, Bu. Masak apa, Bos? Berarti maza. Jadi mau apa gitu, mau dimasakin apa gitu.
Ganti kata yang lebih mudah. Masak apa maksudnya apa? Mau apa? Mau dimasakin apa? Jadi misalkan mada turidu. Oh Udah. iya turidu. Mada turidu. Mada turidu ditabakh. Apa yang kau mau masak? Apa yang kau ingin? Mada turidu ini apa yang kau inginkan misalkan. Oh, tapi dia sudah masak kan? Iya, maksudnya mau ingin masaknya mau ingin masak apa gitu. Oh iya. Taib. Mada turidu. Silakan sampai sini ada pertanyaan. Insyaallah Ustaz, kalau apa namanya itu? Isim amar insyaallah ya. Iya, fil amr ya. Iya. Fil amr insyaallah ini. Nah, ini perhatikan. Bukan isim, bukan fi'il. Iya, fil amr. Iya. Fil amr insyaallah ini. Ini perhatikan ya. Ini semuanya yang di sini yaitu fil amrnya atau kata kerjanya yang sahih akhir. Kata kerjanya yang ujungnya itu masih berharokat. Nanti seandainya ada kata kerjanya yang ujungnya huruf ilat, huruf penyakit, gampang caranya. Kalau ini kan disukunkan ya. Kalau ini disukunkan semuanya karena dia berharokat, masih berharokat huruf fi'il sahih namanya. Kalau nanti ujung fi'il mudhari'nya huruf ilat itu ujungnya alif bengkok atau waw atau ya, maka dibuang huruf penyakitnya. Itu saja. Itu aja. Baik, silakan. Hilang sama dibuang beda nggak, Ustaz? Dihilangkan sama dibuang. Sama, dihilangkan atau dibuang sama. Sama. Iya. Sama. Dihilangkan atau dibuang sama. Contoh, Ustaz. Contoh. Apalagi nih istaiqiz apa Contoh. artinya? Apa? Istaiqid artinya bangun. Ya, Bang. Iya. Yastami artinya mendengar. Yaqra membaca, yado meletakkan, yang tadir menunggu, yaknusu menyapu, yaksilu mencuci, yusyahidu menonton, yakulu makan. Berarti kalau ya menyapu bunda tuh. Ya menyapu bunda. Baik. Ya, Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Kita baru satu halaman ya, halaman juga satu halaman belum baru, sudah jam 9 ternyata. Ini yang limaza belum? Limada satu lagi ya. Enak. Limada ini untuk pertanyaan. Limada anta musafirun ila Makkah. Ini kayak yang tadi atas. Kayak yang tadi itu dahibun dahibatun itu. Limada huwa musafirun. Jadi katanya di sini musafir. Katanya musafir. Kenapa kamu? Iya. Kenapa kamu Linya, Ustaz, pergi? tapi linya itu milik ya? Milik siapa? Bukan. Untuk Kenapa? apa? Kenapa? Iya. Oh, Atau kenapa? Boleh. Kenapa atau untuk apa? Boleh. Dua-duanya itu. Bukan milik siapa ya? Bukan milik siapa. Tapi kenapa atau untuk siapa? Untuk apa? Jadi limada anta musafirun ila Makkah. Kenapa kamu pergi ke Mekah? Pergi Gitu. ke Makkah. Atau untuk apa kamu pergi ke Mekah? Boleh. Itu kalau untuk laki-laki, ini berarti yang atas untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, musafirun tinggal ditambah dengan tak marbutoh ini. Berarti limada anti musafiratun ila Makkah. Ini kalau untuk mufrad, satu orang. Kalau dua orang, berarti tinggal dibikin musanna. Kalau 3 orang ke atas, tinggal dibikin jama'. Jama' mudzakkar. Iya. atau Jama' muannas. mudzakkar. Kalau untuk menandakan milik gimana nanya Ustaz? Liman gitu bukan? Liman hadal qalam misalkan. Atau limanil qalam Siapa? langsung. Milik siapa gitu ya? Iya, Liman. milik siapa ini pulpen gitu. Ini sama ya semuanya ya. Jadi limada anta musafirun ila Makkah, limada anta musafirun ila Madinah, sama semuanya. Limada anti musafiratun ila Turkiya misalkan. Gitu. Limada anti tadarusina, atau berarti limada anti kalau pakai fiil isim fa'il ya. Limada anti darisatun al-lughat al-arabiyah. Dari Iya. belajar, Kenapa anti belajar bahasa Arab? belajar bahasa. Nah, gitu. Kenapa? Limada anti qari'atun al-Qur'an? Sahlan. Karena Li'annahu lughatul Qur'an Arab misalkan. itu mudah. Iya. Jadi
Berarti li'annaha sahlatun, lughatun sahlatun. Iya. Atau li'annaha lughatul Qur'an. Kayak gitu. Karena Kalau li'annahanya untuk mu'annas ya? iya li'annaha ke al-lughah, haknya ke lughah. Ke al-lughah. Li'annaha artinya li'anna al-lughatal arabiyyah gitu asalnya. Ganti al-lughatal arabiyyahnya ganti dengan ha, dhamir ha untuk mu'annas al-lughah. Jadi li'annaha atau li'anna al-lughatal arabiyyah lughatul Qur'an. Karena bahasa Arab Kalau adalah muzakkar sama bahasa Arab. li'annaha, bukan li'annahu. Kalau mudzakkar li'annahu. Tapi untuk bahasa Arab tadi, Karena lughah kan mu'annas. Lughah kan mu'annas. kalau Al-lughah. bahasa Arabnya untuk laki-laki apa lughahnya? Enggak ada lughah mu'annas Ibu, enggak bisa dirubah. Terus yang li'annaha itu laki-laki li'annaha juga. Kalau laki-laki li'annahu. Li'annahu. Iya. Iya, itu maksudnya yang ditanya. Ini kenapa nih Tapi al-lughah? karena lughah, Iya, karena lughah dia mu'annas, maka jawabannya itu li'annaha. Haknya ini ke lughah gitu. Haknya ini ke lughah. iya. Seandainya nanti Kalau- lughahnya bukan lughah, mudzakkar, berarti li'annahu gitu. Paham tidak? Itu lughah kan bahasa Arab, lughah Arabiah. Iya. Maksudnya bahasa Arab. Iya. Nah, kalau untuk mudzakarnya gimana? Lughahnya gimana? Lughahnya nggak bisa dibikin mudzakkar, Bu. Lughah ini mu'annas sudah. Pokoknya ganti aja. Itu udah bagus. Ganti aja li'annahu ya. Udah paten, Bu. Iya. Berarti tadi saya tanya kenapa li'annaha, kata Ustaz kan karena al-lughah mu'annas. Iya. Nah, itu berarti untuk itu cuman apa domainnya aja digantikan kalau untuk itu tadi. Kalau untuk seandainya nanti nih, seandainya di sini katanya bukan lughah, tapi kata mudzakkar, baru li'annahu ganti gitu. Paham? Tapi ingat, al-lughah ini tidak bisa dijadikan mudzakkar. Paham maksudnya? Jadi misalkan karena al-lughah ini Jadi mu'annas kalau kita melihat kata-katanya juga ya, kalau yang udah paten nggak bisa diganti itu iya. tetap domirnya diganti yang Sama dengan ini misalkan al-maktab. Kenapa al-maktab? Saya pengen maktabah. Lain artinya. Paham maksudnya? Paham maksudnya nggak, Bu Win? Itu dilihatnya gitu ya, Ustaz ya. Apa? Lihat jadi dari jenis. Iya, isimnya ini udah isim mu'annas, nggak bisa dirubah, nggak bisa dimudzakarkan, ingat itu ya. Kecuali kalau isim fa'il ini bisa dirubah mu'annas dan dirubah mudzakkar. Paham nggak? kalau yang nggak bisa itu ya tinggal gantinya. Kalau laki-laki tadi ya ganti domirnya yang jadi yang perempuan laki-laki tapi itunya tadi nggak bisa dirubah, memang udah paten ya. Iya, al-lughahnya nggak bisa dirubah. Maksudnya al-lughah ini Ya. nggak bisa dijadikan mudzakkar menjadi al-lughah misalkan, dihilangkan ta marbutohnya. Lain artinya, bukan. Gitu ya. Itu maksudnya. Paham tidak? Paham tidak nih? Kalau nggak paham nanti Sama jelaskan. yang saya bilang barusan contoh maktab apa tadi? Maktab Iya, yang al-maktab. nggak ada Ini al-maktab nggak bisa ditambah misalkan kita pengen mu'anas nih, al-maktabah. Jadi lain artinya, berubah. Iya. Iya, gitu ya. Jadi ada isim-isim, dia isim khusus untuk mu'anas, mudzakkar. Kecuali kalau misalkan ngambilnya dari isim fa'il, dari kata kerja, ya. Dari isim fa'il kata kerja seperti musafir. Ini musafir dia dari kata kerja ngambilnya, isim fa'il. Maka ini bisa dirubah untuk mu'annas seperti musafiratun, tinggal ditambah tak marbutah. Kayak gitu. Iya, paham? Paham. Dari Ya, pahamnya Ustaz. insyaallah. Tapi maksud saya tadi maunya gini, kenapa itu umpamanya li'annahu karena untuk mu'annas, li'annahu untuk muzakkar. Iya. Tapi kalau Ustaz bilang karena lughah itu bukan nggak bisa ganti ta marbutohnya, jadi ya bingung juga maksudnya kata-kata lain mesti ada juga yang sama kayak gitu ya, nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Gimana, ada yang paham? Type. Gini. Ana jelaskan sedikit ya, sedikit. Kita jelaskan sini nggak apa-apa. Sebentar ya. Perhatikan sini, misalkan
Misalkan di sini Ahmad, misalkan Ahmad ya. Ahmad, kemudian di sini Fatimah. Fatimah misalkan ya. Titik-titik ya, titik-titik. Nah, misalkan ini berarti yang atas ini baru li'annahu gitu ya. Li'annahu. Kenapa hu? Karena kembali ke Ahmad. Itu. Namanya. Ya. Nah, yang ini yang bawah bukan li'annahu tapi li'annaha. Karena hanya ini kembali ke Fatimah. Yang tadi juga sama. Al-lughah. Nah, al-lughah ini kenapa anak katakan li'annaha? Li'annaha kenapa? Karena al-lughah dia mu'anas. Itu, paham maksudnya? Panas. Iya. Seandainya Bisa. nanti misalkan al-maktab, seandainya al-maktab, maka maktab ya, maktab ini ba. Ini ba. Li'annahu. Berarti di sininya li'annahu. Nahu. Iya, li'annahu gitu. Karena dia maktab. Oke, paham? Ya, Anda maktab. Iya. Itu untuk mudzakkar. Mudzakkar. Kalau untuk muannasnya Ini ha. Nggak ada, Bu. Perubahannya Nggak ada, ini untuk- aja, Bu Nur. Jadi Anaha atau anahu itu tergantung dari benda yang Bendanya mau iya, kita ininya itunya bendanya. apa gitu. Jadi bukan tergantung kita ngomong sama siapa, Bu, maksudnya gitu kali. Paham? Maksudnya perhatikan sini. Ini domirhu ini dia kan nya dalam bahasa Arab ini harus ada kembali ke sebelumnya, kata sebelumnya. Nya-nya ini apa gitu. Nya-nya ini apa? Kalau dia isimnya mudzakkar berarti hu pakainya gitu. Kalau dia sebelumnya itu mu'annas seperti al-lughah nih, maka pakainya ha gitu. Ini nggak bisa dirubah nih al-lughah misalkan kita ganti dengan mudzakkar ta marbutohnya dibuang menjadi al-lughah. Salah. Paham? Paham tidak? Paham tidak Anda menjelaskan ini? coba artinya gimana Ustaz tadi itu yang li'annaha yang logo tadi. Baik, kita sini. Terjemahnya gimana? Tadi Anda mengatakan apa tadi? Limadza limadza tar. Qiraah. Quran ya? Apa sih? Limadza qiraah. anti dari satun al-lughatal arabiyyah. Al-lughatal arabiyyah gitu kan? Arabi ya ta gitu ya. Kemudian ana jawabannya li'annaha lughatul Qur'an. Lughatul Qur'ani gitu ya. Li'annahu lughatul Qur'an. Nah, perhatikan sini. Ini li'annaha ini asalnya yaitu li'anna al-lughatal arabiyyah begitu asalnya. Li'anna al-lughatal arabiyyata lughatul Qur'an. Itu asalnya. Nah, karena al-lughatah ini panjang, maka kita ganti aja dengan domir. Dengan domirnya domir ha. Kenapa pakai domir ha bukan hu? Karena al-lughah ini mu'annas. Paham? Itu maksudnya. Paham tidak? Ya, gimana Ustaz terjadi dulu gimana nih? Apa? Kenapa? Buin putus-putus, Bu. Jemahnya. 5 dari satun al-lughatal arabiyyah dari satun anti ya maksudnya. Anti. Kenapa anti belajar bahasa Arab? Dari saya kan belajar, dari saya dulu. 5 anti belajar bahasa Arab li'annaha karena bahasa Arab lughatul Quran, bahasa Al-Qur'an gitu. Jadi li'annaha ini kembali ke sini. Kalau Kalau kita bikin kalimat yang bagaimana Ustaz? Kalau bikin kalimat apa? Bikin pertanyaan begini. Iya. Mudzakkar. Oh, ganti dengan mudzakkar. Taib. Misalkan Ya. Limadza Ahmadu dahibun ilal madrasah. Jangan ini juga. Yang ini juga Ustaz, yang belajar bahasa Arab. Taib, bahasa Arabnya ganti dengan kata lain. Nih, limadza anti dari satun
Misalkan al-kimia. Nih, kimia ya. Kimia. Kimia ini mudzakkar. Berarti jawabannya li'annahu misalnya titik-titik apa kimia itu? Gitu. Hu-nya ini ke kimia. Paham? Kimia. Ya, Walaupun maksudnya Ibu mau bahasa Arab, Pak Lugatul Arabia juga ya, Bu? Mungkin gini Ustaz, maksudnya kan kalau yang ini nih, limaza darosatu ini kan ceritanya nanyanya ke perempuan untuk Iya. Lugatul Arabia. Maksudnya Iya. Ibu Win, kalau kita nanya ke laki-laki untuk Lugatul Arabia, apakah masih pakai li'anahu atau li'anaha gitu mungkin Iya, ya? sama. Karena hanya ini Sama, bukan itu kembali ke li'anaha. sini. tetap Bukan kembali ke sini, Bu. Anta, anto, atanti gitu. Iya. Haknya Sedangkan ini ke kembalinya Lugatul bukan ke Arabiahnya. anta atau anti, tapi ke al-lughahnya. Jadi kalau misalkan diganti limada anta darisun. Berarti kalau anta darisun kan? Limada anta darisun al-lughatal arabiyah, ini tetap li'annaha. Kenapa? Haknya Li'annaha. ini kembali ke ha, bukan ke anta antinya. Paham? ya Ustaz. Iya. Paham tidak? Ayo. Paham tidak? Paham ya? Iya. Lihat dari jenis itu apa orangnya tadi ya, mudzakkar. Jadi jenis apa yang dilihat yang apa sih nyebutnya nih, yang alurah itu kabar rasa apa itu? Objeknya. Mu'annas. Objeknya. Ya jadi melihat objeknya gitu ya. Enggak mesti lihat objeknya. Ingat ya, tidak mesti lihat objeknya. Bisa jadi, perhatikan sini. Tidak mesti lihat objeknya nih. Bisa jadi yang ditanyakan objeknya atau yang ditanyakan ini orangnya nih, tergantung. Maka kita jawabannya untuk siapa ini? Iya, untuk siapa? Karena di sini adalah maksudnya li'annaha, karena ini untuk lughahnya sini Perempuan. ke objek, kebetulan ini ke objek, maka pakainya untuk ha. Seandainya nanti yang ditanyanya adalah misalkan ke sini, ke antanya, ke orangnya gitu ya, ke orangnya, Iya. berarti nanti kalau anti berarti li'anaha tetap, kalau anta li'annahu gitu. Jadi domir ini harus disesuaikan kepada siapa ya, kepada siapa kembalinya. Apakah dia kepada yang mu'anas atau mudzakkar gitu. Iya, kalau yang tadi awal ini saya memahaminya karena kembali ke si anti tadi li'annaha. Jadi bukan ke si al-lughah. Bukan. Berarti kalau ke anti artinya jadi gini. Karena anti bahasa Arab, apakah seperti itu? Tidak kan? Ya berarti sini perginya ke ini ya, ke al-lughah. Ya, objek ya, nyebutnya apa sih itu yang Iya, di sini objek, betul. Di sini objeknya. Cuman perhatikan makanya ya, ketika jawabannya itu kepada siapa kembalinya domirnya gitu. Paham? Jadi objeknya itu Ustaz, jadi objeknya itu kita nggak harus melihat dia mudzakkar atau mu'annas ya. Kenapa nggak lihat mudzakkar atau mu'annas? Ya seandainya tadi kalau ganti apa nih yang di atas tadi kitab ya. Al-kimia. Tetap juga al-kimia. Kalau dia si Ahmad berarti li'anahu. Kalau dia si apa? Kalau dia si Putri umpamanya li'anaha gitu ya. Walaupun objeknya bukan apa namanya? Enggak ada tamar butuhnya, bukan manas, al-kimia. Nanti ini salah paham. Gini. Begini. Pertama yang harus kita ketahui ketika kita menjawab seperti ini ya, menjawab misalkan nih, li'anna karena apa nih? Karena apa? Apa yang kita mau jawab nih? Haknya ini untuk siapa? Kalau domirnya kita kembalinya ke sini, ganti berarti dengan ha. Kalau domirnya misalkan ke kimia, mudzakkar, ganti dengan hu, li'annahu gitu. Itu ya. Itu. Paham nggak? Ini kalau pemahaman seperti itu nanti agak bingung nanti. Iya, bingung jadi. Iya, kalau begitu pemahamannya bingung. Coba perhatikan nih bahasa Arabnya. Kita terjemahkan bahasa Indonesia biar paham. Limada anti dari satun logatal Arabiyah. Bahasa Indonesianya apa? Kenapa
Taib ya. Kamu belajar Iya. bahasa Arab. Taib. Bahasa Arab. Kenapa? Kita kamunya ganti dengan anti saja ya. Anti, karena kita biar tahu belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Taib. Jawabannya karena bahasa Arab, gitu kan? Karena bahasa. Iya, karena bahasa Arab, atau kita sambung dengan karenanya, gitu kan? Karenanya, kalau sesuai dengan itu, karenanya atau karena dia, gitu ya. Karenanya boleh ganti dengan ya seperti ini. Karenanya bahasa Quran. Bahasa Quran. Baik, perhatikan sini. Karenanya ini, jangan salah paham. Karenanya ini bisa diganti dengan begini katanya. Karenanya atau karena dia atau karena bahasa Arab. Bahasa Arab. Maksudnya apa? Maksudnya nya ini kembali ke bahasa Arab sini yang dimaksud. Ya, paham? Nah, sekarang dalam bahasa Arab kita lihat nih bahasa Arabnya ini bentuknya apa nih? Dibedakan antara mudzakkar atau muannas gitu ya. Dibedakan antara mudzakkar dengan muannas. Kalau bahasa Arabnya mudzakkar, maka nya ini itu pakai hu. Kalau mudzakkar. Kalau bahasa Arabnya muannas, maka nya ini pakai ha. Nah, sekarang kita harus tahu nih bahasa Arab dalam bahasa Arabnya apa? Al-lughatal Arabiyah gitu kan? Iya, dia berarti muannas kan ya? Betul. Nah, kalau muannas, domirnya pakai hu atau pakai ha? Pakai Pakai ha gitu. Makanya li'annaha gitu. Paham? Ya, paham. Ustaz. Iya gitu. Jadi kita nggak berketok yang sama ya di perempuan laki-lakinya yang Arab tadi. Apa? putus-putus. Putus-putus. Iya. Jangan dilihat katanya ya, tapi dilihat kemana domir itu kembalinya itu. Kemana domir itu kembalinya gitu. Iya, berarti nggak ngelihat yang pertama tadi siapanya gitu ya. Jangan dilihat siapanya. Kita nggak melihat di situnya. Tapi lihat kemana domir itu kembalinya. Itu intinya. Iya. Iya. Paham ya? Paham tidak? Paham tidak? Dipahami atau tidak nih? Ya kalau paham kalau untuk di sini begitu istilahnya tadi saya awalnya ngelihatnya tuh untuk anti, jadi Li'annaha gitu. saya nyanya tuh ke anti Ke tadi. anti. Oh iya, type. Iya. Ya ingat ya. Nya itu ke lughah, al-lughah. Bukan ke antinya. Ke al-lughah. Karena Tapi kalau jawabannya kita seperti kita mendoakan orang itu langsung ke orangnya ya nah kan, itu. pokoknya, Iya. Allah maafirlaha atau Nah, gitu. Allah maghfirlaha. Kenapa, ha? Karena yang meninggalnya perempuan, gitu. perempuan. Iya. Jadi saya pahamnya kayak gitu dulu maksudnya tadi. Hati-hati salah ya. Jadi Hati-hati salah. bingungnya saya bilang ini di awalnya ini untuk apa? Untuk perempuan, untuk kenapa ini jadi begitu tadi. Iya, benar. Benar. Iya, kalau lihatnya untuk antinya emang Berarti kita harus salah memahami juga ya kalimatnya. Iya, kita harus paham kalimatnya. Iya. Jadi kemana domir tersebut kembali? Dalam Al-Quran semuanya, kalau ada domir pasti sebelumnya ada kata. Kata apa? Kalau domirnya hum, berarti sebelumnya pasti jamak laki-laki. Kalau ha, berarti sebelumnya pasti mu'anas. Gitu. Sering juga tuh jadinya Ustaz kalau baca Iya. Quran, wah ini banyak apa tuh domir-domir apa nih gitu. Iya, ya gitu. Jadi kita harus tahu dan kembalinya kepada siapa domir itu kembali. Gitu. Paham ya, insya Allah ya. Surat apa tuh? Surat Maryam apa ya? Yang kolat gitu kan. Kolat berarti kolat. Kalau ini dia kolatnya berarti untuk hiya ya. Perempuan kan? Iya. Itu dia betul. perempuan kan ya? Misalkan ada domirnya misalkan ha atau hu. Nanti kalau baca Al-Quran ketemu ada domir hu atau ha, lihat sebelumnya kata apa maksudnya. Gitu ya. Lihat sebelumnya kata apa maksudnya. Gitu. Itu cara Masya Allah nggak berasa asik juga nih Ustaz, udah sampai jam 9:30. Iya, Taib. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Cukup, Tad. Cukup ya. Taib.
Saya cukup ya, kalau cukup berarti kita cukupkan. Mudah-mudahan dipahami nih ya. Kalau tidak pahami kita insya Allah praktek nanti ke Al-Quran. Bagaimana caranya menentukan apakah hu atau ha gitu. Baik. Kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita kalau mungkin 1 pekan lagi atau mungkin 2 pekan lagi ya pertemuannya. Kita lihat puasanya tanggal berapa. Baik. Kalau gitu kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.